Ya, shalom sahabat bahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Gerlanito Asari, yang dimana saya masih akan membahas mata kuliah saya yang terdapat di semester 3, yaitu Administrasi Gereja Baru. Nah, teman-teman, di video sebelumnya saya sudah membahas kedua dimensi yang ada dalam administrasi gereja baru, yaitu dimensi yang pertama Alkitab, teologi dan doktrin, dan yang kedua dimensi kebijakan gereja. Nah, pada video kali ini teman-teman, saya akan membahas dimensi yang ketiga, yaitu manajemen dan kepemimpinan gereja. Ya, langsung saja teman-teman, tidak usah berlama-lama. Berbicara soal kepemimpinan teman-teman atau leadership, itu selalu berkaitan dengan seseorang yang dapat memberikan pengaruh bagi perilaku orang lain guna mencapai suatu tujuan. Nah, dengan kekuasaan pemimpin itu dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku bawahannya. Nah, seorang ahli yaitu Khalil Rusman berpendapat bahwa kepemimpinan atau leadership itu dapat dibagi menjadi 3 segmen teman-teman, yaitu yang pertama self leadership, dan yang kedua team leadership, dan yang ketiga organizational leadership. Nah, self leadership sendiri teman-teman adalah mereka yang dapat memimpin dirinya sendiri sehingga mereka dapat meraih keberhasilan dalam hidup mereka. Ya, team leadership dapat diartikan sebagai pemimpin bagi orang lain. Nah, pemimpinnya akan dikenal dengan istilah team leader atau pemimpin tim. Pemimpin tim ini dialah yang mengerti apa yang menjadi tanggung jawab bawahannya, memahami kondisi bawahannya, bersedia untuk mengorbankan diri dengan tuntutan serta konsekuensi dari tanggung jawab yang dipikul. Nah, tetapi pemimpin tim ini juga mempunyai komitmen untuk membuat setiap bawahannya mengembangkan kapasitas diri mereka masing-masing sehingga dapat menciptakan prestasi tertinggi yang dapat diraih. Nah, berbicara soal kepemimpinan teman-teman, mari kita melihat terlebih dahulu ciri-ciri kepemimpinan Yesus Kristus semasa hidupnya. Nah, gaya kepemimpinan Yesus ialah mempengaruhi dan menularkan visi serta misi kepada muridnya dan juga pengikutnya, sehingga dengan mudah para murid dan pengikutnya itu terpengaruh oleh perkataan Yesus. Nah, Yesus sendiri tidak menjadi seorang pemimpin yang otoriter teman-teman, melainkan dia memimpin dengan kasih, kerendahan hati, integritas, dan juga berhati hamba. Nah, kepemimpinan Yesus berbasis pelayanan sehingga tidak ada hal yang bersifat menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan pribadi dia sendiri. Nah, dalam kepemimpinan pelayanannya, Yesus mengungkapkan bahwa intisari seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi disimpulkan dalam satu kata, yaitu kasih, yakni kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, Yesus tidak hanya mengajar dan menunjukkan bagaimana cara untuk melayani, ia juga memberikan tugas yang harus dikerjakan oleh para muridnya dengan memberi mereka kesempatan untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Nah, teman-teman, oleh sebab itu bersangkutan dengan pembahasan kita di atas, bagi pemimpin gereja pada masa kini dituntut untuk memiliki pokok pengajaran yang membawa orang yang dipimpin kepada pertobatan. Jadi, seseorang pemimpin gereja masa kini harus mempunyai
prinsip dan kepemimpinan, yakni membebaskan dan mengubah orang yang dipimpin dari belenggu dosa dan membawa kepada keselamatan kekal, sebagaimana yang tergambar dalam pribadi Yesus sendiri. Nah, selain memiliki kasih, seorang pemimpin gereja-gereja masa kini harus memiliki kerendahan hati, teman-teman, sebagaimana teladan yang Yesus berikan, di mana ia adalah sosok pemimpin yang rendah hati. Nah, dari kerendahan hati, teman-teman, terpancar sikap peka terhadap kebutuhan orang lain serta kemauan untuk menolong, yang pada akhirnya ada kepedulian dalam diri seorang pemimpin gereja-gereja. Nah, di sini teman-teman, keteladanan kepemimpinan Yesus antara lain itu yaitu yang pertama, kerohanian Yesus dalam memimpin. Dalam hal kerohanian, Yesus adalah pemimpin yang tekun dalam berdoa, tekun membaca kitab suci, dan setia dalam memberitakan Injil. Nah, Yesus juga merupakan pemimpin yang berhati hamba, teman-teman. Terbukti dari apa yang Yesus lakukan, di mana ia mengabdikan diri kepada Bapa serta memberi diri untuk menjadi penebus. Nah, Yesus juga adalah pemimpin yang menekankan serta menunjukkan kasih dalam memimpin. Kemudian ia memiliki sikap yang rendah hati sehingga layak menjadi teladan bagi pemimpin-pemimpin gereja masa kini. Nah, itulah ya sedikit yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Kiranya teman-teman dapat mudah untuk memahami, atau teman-teman masih tertarik untuk dengan pembahasan kali ini, teman-teman bisa mencari referensi-referensi dari luar, atau kita bisa membangun suatu diskusi-diskusi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Salam bahagia, salam AGB, dan juga kita harus bersyukur kepada Tuhan.